Ketapang. Sebelum saya mulai percakapan saya bersama rekan saya untuk percakapan pra-observasi, saya sapa dulu yang terhormat Ibu Fasilitator saya, yaitu Ibu Yuliana SPD. Kemudian yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Umi Mahmuda Cahyaningrum. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Ketapang, serta yang saya hormati rekan sejawat saya, Ibu Eli Ragawati, yang saat ini sedang bersama saya untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu Eli sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan ini sebelum kita melakukan observasi besok ya Bu Eli ya. Terima kasih banyak Bu Vita, sama saya juga merasa terhormat karena dikasih kesempatan untuk diobservasi oleh CGP seperti Ibu Termita. Kita saling belajar saja ya. Baik Ibu, untuk nanti pada saat observasi itu Ibu akan mengajar di kelas berapa? Kemudian kalau mapelnya saya sudah tahu mapel matematika ya Bu Eli. Kemudian materinya apa dan tujuan pembelajarannya apa? Kebetulan pada saat observasi besok Bu Vita, saya mengajar di kelas 8B. Kemudian materi yang akan saya gunakan untuk observasi besok, bangun ruang sisi datar, tepatnya untuk topik kubus dan balok. Lebih tepatnya lagi subtopiknya yaitu tentang jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu Vita, yang pertama siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok dengan menggunakan tali. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus dan balok. Jadi besok observasi kita ada di kelas 8B ya. Betul sekali Bu. Materinya adalah tentang bangun ruang sisi datar. Terutama untuk jaring-jaring kubus dan balok ya. Tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. Terus kemudian mengidentifikasinya ya, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jaring-jaring kubus dan balok. Kontekstual sekali ini Bu Eli Ragawati. Baik, nah yang kedua adalah apa yang ingin Ibu harapkan? Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran di observasi nanti. Yang pertama, saya ingin siswa-siswi saya lebih meningkatkan kreativitasnya untuk membuat jaring-jaring kubus dan balok tersebut, Bu. Biar mereka dapat mengeksplor kreativitas mereka pada pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, tepatnya untuk materi jaring-jaring kubus dan balok. Jadi Ibu ingin meningkatkan kreativitas mereka. Ya. Betul. Pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas ini. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Eli, ketika di observasi besok apa saja yang akan Ibu persiapkan? Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk observasi besok, Bu. Yang pertama, saya menyiapkan, tentunya sudah semua guru, ini sudah dilakukan oleh semua guru ya Bu. Pertama, perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan LKPD yang harus saya bagikan untuk kelompok besok. Kemudian alat dan bahan sudah. Kemudian pembentukan kelompok juga sudah ada sebelumnya, karena memang di kelas saya sudah terbentuk kelompok. Iya, gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, kemudian selanjutnya Ibu, rencana apa yang akan Ibu lakukan ketika observasi yang terkait dengan yang sudah Ibu siapkan? Nanti penjabaran rencananya bagaimana? Kan tadi sudah Ibu rencanakan semuanya, nanti ketika di kelas itu bagaimana? Yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan besok rencananya itu, kan siswa sudah dibagi
terbagi ya Bu dalam beberapa kelompoknya. Tapi yang belum besok karena ini terkait dengan bangun ruang sisi datar. Insya Allah besok penamaan kelompoknya. Insya Allah nanti akan penamaan kelompoknya Insya Allah besok akan saya namai sesuai dengan materi saya. Kemudian yang kedua tentunya siswa akan saya ajak untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD itu untuk mempermudah anak-anak memahami bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus dan balok. Luar biasa sekali nih Ibu. Saya semakin antusias nih besok untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu. Semoga besok semoga lancar sesuai dengan rencana ya Bu, Oke. sesuai apa yang saya rencanakan. Selanjutnya Bu Eli, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam kegiatan besok? Dalam hal pengetahuan, pertama hal yang ingin saya kembangkan ya Bu Vita, setelah anak-anak paham bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus dan balok, kemudian mereka dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus dan balok, mana alas, mana tutupnya nanti, mana sisi-sisi yang sejajar gitu ya. Nanti anak-anak akan saya ajak untuk mengidentifikasi itu dan itu pemahaman mereka akan berlanjut dapat digunakan untuk nantinya menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar tersebut. Kemudian dalam hal karakter nanti siswa-siswi akan saya ajak untuk belajar menyelesaikan masalah secara berkolaborasi ya, gitu Bu Vita. Jadi tidak individu gitu Bu Vita. Betul berpihak pada murid ini Ibu. Ya. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan untuk besok. Untuk strateginya seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu menyelesaikannya secara berkelompok. Oke. Kemudian tidak sampai di situ saja Bu Vita, hasilnya nanti anak-anak saya suruh belajar untuk tampil ke depan untuk belajar menampilkan hasilnya supaya mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi begitu Bu Vita. Jadi tidak hanya pintar di tempat Bu Vita, nanti mereka bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui kepada temannya. Juga mengasah kemampuan untuk Ya. berbicara di depan. Iya, betul sekali Bu Vita. Betul. Kemudian ini yang terakhir Ibu, pertanyaan saya yang terakhir, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan ketika observasi besok? Yang pertama itu dukungan yang sangat saya butuhkan itu tentunya kerjasama yang baik dalam kelompok tersebut. Kemudian tingkat kreativitasnya saya butuhkan, benar-benar saya butuhkan. Jadi tidak hanya seperti yang dicontohkan nantinya. Jadi mereka bisa mengeksplor lagi, kan jaring-jaring tidak hanya bentuknya tidak hanya satu. Jadi mencoba mungkin berbagai macam jaring-jaring untuk dipraktekkan besok. Oke, ini saya sudah membayangkan, menyenangkan sekali. Semoga besok sesuai dengan rencana ya Bu Eli. Oke, semoga besok kita bisa melakukan observasi dengan baik. Semoga Bu Eli tetap keadaan sehat, saya sehat. Kita besok melakukan sehat. Besok kita melakukan observasi ya Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Baik, itulah tadi percakapan saya bersama Bu Eli dalam percakapan pra-observasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lemari selanjutnya, kelompok selanjutnya yang sudah siap
Dan inilah hasil dari kerja kelompok kami. Jaring-jaring kubus. Kita tarik di sini dan jadilah berbentuk kubus. Kubus ini terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi dan dengan 12 tusuk dan juga 8 titik sudut. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Trinovita Hendriani. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Untuk kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Umi sudah membersamai kami. Kemudian ini rekan sejawat saya yang kemarin kita sudah melakukan observasi ya, Bu Eli. Oke, terima kasih ya Bu Eli sudah meluangkan waktunya. Baik Bu Eli, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Bu Eli sudah melakukan pembelajaran, kemudian saya mencoba untuk belajar bersama Bu Eli di kelas, mengetahui bagaimana Bu Eli mengajar. Kemarin itu sudah luar biasa sekali, apalagi suaranya Bu Eli begitu menggelegar. Itu sudah bawaan dari Iya. Kemudian RPP sudah disampaikan dengan baik, pendahuluannya juga sudah luar biasa, memotivasi anak, kemudian mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya, juga tujuan juga sudah disampaikan kepada anak-anak dan kegiatan intinya juga interaksinya baik sudah kemarin ya. Nah sekarang saya ingin tanya dengan Bu Eli, kemarin setelah kita melakukan observasi, perasaannya Bu Eli bagaimana kemarin? Setelah kita observasi berdua, perasaannya bagaimana setelah melakukan kegiatan itu? Perasaan saya selama observasi dan setelah diobservasi itu ada sedikit nervous ya Bu, karena mungkin biasanya ngajar kan tidak selamanya didampingi gitu ya Bu, tapi saya senang sekali di balik itu saya juga senang karena mendapatkan beberapa masukan dari Bu Vita di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan ke anak-anak juga membantu ngasih masukan itu. Dan insya Allah nanti kedepannya hal-hal yang mungkin kurang nanti insya Allah akan saya perbaiki dan saya sampaikan ke anak-anak juga, semangatnya ditingkatkan lagi, motivasinya untuk belajar juga ditingkatkan lagi. Oke. Tapi kemarin tidak terlihat nervous kok Bu Eli. Tidak, karena suaranya yang lantang, Iya. tertutupi dengan itu. Jadi suara saya lantang itu sebenarnya menutupi sedikit rasa nervous saya gitu. Tapi sudah cukup baik kemarin. Kemudian observasi kemarin, hambatan apa yang Bu Eli hadapi ketika bersama anak-anak? Yang paling terasa itu Bu, hambatannya itu ketika kerjasama kelompok itu. Iya. Di beberapa anak itu kadang biasa Bu tidak fokus sama pekerjaan inti karena ada alat pembolong kertas itu, jadi beberapa ada yang main alat yang tidak digunakan semestinya gitu. Itu saja. Jadi hambatannya itu anak-anak belum bisa fokus ya. Dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, anak-anak belum bisa fokus ya. Padahal di awal Bu Eli juga sudah mengajak anak-anak untuk fokus ya. Tapi di tengah-tengah itu Bu. Iya, oke. Nah, lantas
dengan hambatan yang seperti itu, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya minta untuk kepada setiap kelompok itu, kan memang setiap kelompok itu memang sudah heterogen ya Bu, ada yang aktif, ada yang kemampuannya memang sudah heterogen. Jadi saya minta untuk yang kemampuannya lebih di antara teman-temannya itu membagi tugas, biar temannya tidak sampai nganggur gitu. Biar teman-temannya benar-benar fokus mengerjakan pembagian tugas masing-masing itu. Jadi kalau yang anak yang kadang merasa bisa atau lebih di antara temannya itu kan kadang pekerjaan itu seolah-olah dikerjakan sendiri tanpa melibatkan teman-temannya. Nah, itu saya ingatkan lagi untuk membagi tugas biar teman-temannya yang tidak fokus itu bisa fokus dengan tugasnya itu. Begitu. Oke, jadi untuk mengatasi hal tersebut, Bu Eli selalu mengingatkan anak-anak di setiap agar fokus dengan kegiatan yang kita lakukan. Memang agak sulit ya Bu Eli ya. Ketika apalagi anak-anak yang motivasinya kurang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, apalagi pembelajaran matematika ini. Jadi PR-nya Bu Eli ini untuk terus memberi motivasi kepada anak-anak. Kemudian tadi kan sudah ada solusi yang disampaikan oleh Bu Eli. Nah, kira-kira rencana yang berkaitan dengan solusi ini akan dilakukan kapan? Insya Allah setiap pembelajaran berikutnya, setiap pembelajaran berikutnya nanti selalu disampaikan solusi yang bisa merubah dari kegiatan sebelumnya menjadi kegiatan yang lebih baik lagi. Betul. Jadi di setiap pembelajaran kemarin kan Bu Eli sudah mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional kan kemarin anak-anak sudah diajak untuk memberi waktu kepada mereka untuk berbincang-bincang dengan temannya agar mereka bisa menyelesaikan apa yang terjadi dan nanti bisa fokus kan gitu ya Bu Eli ya. Itu mungkin bisa terus diterapkan Bu Eli ya untuk pembelajaran sosial emosional. Lantas dukungan apa yang Bu Eli harapkan agar lebih memperbaiki pada pembelajaran selanjutnya? Dukungan diharapkan dari pihak dari pihak siswa, dari pihak sekolah, dari pihak mana saja, dukungan apa yang Bu Eli butuhkan? Yang pertama itu dukungan dari siswa, kerjasama yang baik itu ditingkatkan lagi supaya pembelajaran itu benar-benar berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian dari pihak sekolah itu bisa selain kerjasama juga kreativitasnya juga saya minta ke anak-anak untuk lebih ditingkatkan lagi supaya tidak monoton begitu. Kreativitas baik untuk tidak hanya di kemarin yang saya jelaskan, misalnya kebetulan kemarin kan bangun ruang sisi datar. Nah, tidak hanya pada materi tersebut untuk kreativitas ditingkatkan, tapi untuk materi-materi selanjutnya saya harap kreativitasnya juga ditingkatkan dengan melihat atau memanfaatkan alat teknologi yang sudah ada seperti HP, YouTube kan sudah banyak begitu ya untuk mendukung setiap materi yang ada di matematika gitu, banyak sekali di YouTube. Jadi saya sampaikan kerjasama yang baik, kemudian kreativitasnya ditingkatkan dengan melibatkan kecanggihan teknologi yang sudah ada. Kemudian untuk pihak sekolah saya minta lebih memfasilitasi lagi alat-alatnya untuk praktek itu begitu. Itu saja mungkin, dan mungkin beberapa masukan dari Ibu Vita sebagai CGP. Itu juga perlu dukungan dari Bu Vita, bagaimana selanjutnya, apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya pembelajaran saya lebih menarik. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Bu Eli. Jadi memang tidak mudah ya Bu Eli ya, untuk menumbuhkan kreativitas anak itu tidak mudah. Terkadang kita sendiri aja untuk bisa jadi kreatif itu sulit sekali. Yang membutuhkan banyak referensi ya Bu Eli. Tapi sebenarnya pembelajarannya sudah cukup baik kemarin ya, yang dilaksanakan oleh Bu Eli di kelas. Mudah-mudahan ini terus dapat berlanjut ya Bu Eli, pembelajarannya yang bagus, kemudian strateginya menarik ya, anak-anak bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya. Karena kalau mereka ikut aktif, mereka merasa ikut memiliki dan otomatis motivasinya bertambah ya Bu Eli ya. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Bu Umi sudah memberi semai terima kasih. Atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Umi? Mungkin ada masukan buat saya. Sejauh yang saya dengar dari percakapan ini, sudah alhamdulillah Ibu sudah menemukan hal-hal untuk perbaikan pembelajaran ke depan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sita. Jadi langkah ke depannya harus seperti apa, Ibu sudah memahami betul, karena ini juga mata pelajaran yang sudah diampu sudah lama, hanya tinggal actionnya saja. Action tidak harus sempurna di awal, kita memang harus belajar secara bertahap untuk mencapai kesempurnaan itu. Terima kasih. Ya, dan yang terpenting adalah jika ada kendala-kendala kita jangan sampai patah semangat. Semuanya itu berproses. Saya pun berproses untuk menuju yang lebih baik. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu Umi atas masukannya. Terima kasih, itu tadi percakapan pasca observasi setelah kita kemarin melakukan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.